Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Yesus Tuhan, ku bersyukur bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Shalom. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih buat hari ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar mendengar firman Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang berbicara pada kami masing-masing pribadi, lepas pribadi, taruh rema-Mu dalam setiap hati kami. Ajarkan kami mengerti dan memahami firman Tuhan, dan ajarkan kami juga untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema tentang iman dan imun. Kita akan sama-sama melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-24. Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-24, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi mungkin ada orang berkata, kepadamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanmu dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini di tengah krisis dalam pandemi corona atau COVID-19, kita melihat banyak sekali segala sesuatu yang berseliweran di media-media sosial, yang ada orang-orang anak-anak Tuhan yang memakai aliran ekstrim ke kiri, yaitu mereka mengatakan harus punya iman, gitu kan. Seringkali kita ketemu dengan berita-berita, ucapan-ucacapan dan postingan-postingan yang mereka seolah-olah menekankan kita harus tetap hidup di dalam iman kita. Alasannya kenapa? Tuhan itu pasti menolong dan melindungi kita. Contohnya beberapa waktu lalu kita seringkali dibuat pro kontra. Apakah dengan adanya pandemi corona ini, di mana pemerintah menganjurkan supaya semua kegiatan yang berhubungan dengan kerumunan orang untuk ditiadakan, dan kita stay at home atau work from home, dan kita dibatasi dengan physical distancing maupun social distancing, dan ada yang pro kiri mengatakan demikian, harus ibadah tetap ada, kita harus tetap beribadah bersama-sama. Karena kenapa? Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita. Itu ekstrem kiri. Tetapi kita juga melihat di dalam media-media pada waktu-waktu ini pendapat-pendapat, opini-opini ekstrem kanan, yaitu mengatakan demikian, harus berhikmat dong, gitu. Jangan hanya punya iman, percaya, tetapi harus berhikmat, gitu. Harus ada perbuatan. Jadi pakai akal budi, pakai kekuatan, supaya kita bisa berusaha. Apa yang dikatakan pemerintah, kita tidak boleh berkumpul, maka kita tidak usah berkumpul. Jadi ada dua pandangan, kiri yang menonjolkan seolah-olah beriman, tidak takut corona, dan tetap mau berkumpul, ya kan? Yang satu lagi tentang perbuatan yang menonjolkan perbuatannya. Bukan berarti dia mengatakan kita bukannya tidak punya iman, tetapi kita harus punya akal budi, punya hikmat. Jadi nggak perlu kita berkumpul, kita bisa mengadakan ibadah di rumah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pro kontra antara kiri dan kanan, kita harus belajar kembali di dalam Alkitab. Dikatakan di dalam Alkitab itu iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Kalau saya bisa memberikan satu gambaran, iman itu adalah seperti pijakan. Iman itu adalah pijakan kita. Kalau Bapak Ibu menaiki anak tangga, pijakan kita itu adalah iman.
Dan langkah yang kita ambil untuk kita menaiki setiap anak tangga itu disebut dengan perbuatan. Iman dan perbuatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan perbuatan itu adalah dua hal yang harus kita miliki bersama-sama. Saya percaya iman orang Kristen adalah iman yang aktif. Artinya kita punya iman, tetapi kita punya suatu iman yang aktif. Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang aktif, di mana harus disertai dengan perbuatan. Beda antara iman dan hanya sekedar percaya. Kalau sekedar percaya, dia pasif, percaya, pasrah, pasif. Tetapi kalau orang punya iman, maka dia tidak hanya sekedar percaya, tetapi dia juga berbuat. Nah, itulah yang sedang kita alami beberapa hari ini, beberapa waktu-waktu ini. Kita beriman pada Tuhan, Tuhan menolong kehidupan kita. Tetapi kita juga percaya iman kita harus disertai dengan perbuatan. Artinya apa? Ketika pemerintah menganjurkan untuk kita menghindari kerumunan, dianjurkan untuk beribadah di rumah dan sebagainya, kita bukannya berarti kita takut, tetapi kita juga harus berusaha, punya iman. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan lindungi kita. Tetapi kita juga harus punya perbuatan. Perbuatannya apa? Kita melangkah. Melangkah artinya apa? Kita mendengarkan apa yang dikatakan bahwa bukankah pemerintahan itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Maka kita juga melakukan hal sama. Sama seperti hari ini kita juga beribadah secara online. Kita beribadah secara streaming. Bukan berarti kita tidak punya iman. Justru karena kita punya iman, kita bisa tetap beribadah. Tetapi iman kita yang kita lakukan adalah dengan perbuatan. Kita seminimal mungkin menghindari supaya jangan kita menyakiti saudara sekeliling kita. Nah, iman itu adalah pijakan. Dan setiap langkah itu adalah perbuatan iman kita. Kita melihat dikatakan di dalam Yakobus yang kita baca bahwa perbuatan-perbuatan iman itu harus bersamaan dengan iman kita. Nah, di dalam kondisi saat ini apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini saya mau ngambil satu tema tentang iman dan imun. Pertama, yang harus kita lakukan di tengah kondisi pandemi corona atau COVID-19, pertama yang harus kita lakukan adalah perkuat iman kita. Dikatakan di dalam Yakobus yang tadi kita baca, iman itu aktif, bertindak. Kita harus perkuat iman kita. Kalau hari ini kita diberikan satu anjuran untuk kita beribadah di rumah dan kita bisa melakukan secara online dan streaming ini, maka bukan berarti menghilangkan esensi daripada ibadah kita. Karena ibadah kita sesungguhnya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Mau dimanapun kita berada, mau di dalam ruangan gereja, maupun di rumah, atau di tempat manapun kita bisa beribadah. Jadi pertama yang kita lakukan dengan kondisi saat ini adalah kita harus perkuat iman kita. Iman itu akan memberi keyakinan dan pengharapan terhadap pertolongan Tuhan. Saudara, ketika hari-hari ini kita dalam kesulitan, banyak orang ketakutan, banyak orang cemas, banyak orang khawatir. Jangan-jangan nanti saya ketularan, jangan nanti saya kena virus dan lain sebagainya. Akhirnya hidup kita cemas, kita dikit-dikit takut kena, takut dan sebagainya. Dan itu membuat imun di dalam tubuh kita mulai turun. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan di dalam dunia psikologi dan kesehatan, bahwa ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan itu akan memperlemah daya tahan tubuh atau imun kita. Nah, karena kita sedang dianjurkan untuk bisa beribadah di rumah-rumah secara online, secara streaming dan sebagainya, yang tidak bisa kita tidak hindarkan adalah kita selalu bisa berbuat dengan memperkuat iman kita. Kita punya kesempatan yang banyak, saudara. Dengan dianjurkan untuk work from home, kita punya waktu yang banyak untuk bisa beribadah. Bukankah diri kita ini adalah gereja? Bukankah gereja bukan hanya sekedar ruangan? Bukankah gereja bukan hanya sekedar gedung? Tetapi hidup kita adalah gereja. Karena itu, di balik kesulitan kita untuk bisa beribadah secara korporat, kita bisa beribadah sendiri di rumah. Dan itu adalah salah satu langkah untuk memperkuat iman kita. Ketika iman kita kuat, maka Tuhan akan memberikan pada kita keberanian. Ketika iman kita kuat, maka ketakutan itu ditekan.
Ketika iman kita kuat, maka kecemasan itu ditekan. Ketika iman kita berharap pada Tuhan itu kuat, maka kekhawatiran kita ditekan. Dan kalau iman kita kuat, maka daya tahan tubuh kita otomatis akan kuat juga. Karena kenapa? Kita tidak ada kecemasan, kita tidak ada kekhawatiran, dan kita tidak ketakutan. Ingat, tadi saya katakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu bisa memperlemah daya tahan tubuh. Tetapi karena kita punya iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memproteksi kehidupan kita, sehingga kita beribadah di rumah, kita bisa berdoa di rumah, kita bisa memuji nama Tuhan, itu akan menguatkan iman kita. Iman kita memperkuat imun, bukan berarti kita cuman hanya berdoa, hanya menyanyi muji Tuhan, hanya beribadah aja, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk memperkuat imun kita juga, memperkuat tubuh kita, antibodi kita. Dengan cara apa, saudara? Dengan kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya, ada beberapa hal yang bisa saya memberikan tips buat kita untuk kita bisa memperkuat imun. Pertama, saudara harus punya istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, ya kan? Usahakan untuk olahraga, saudara. Minimal 1 hari 15 sampai 30 menit. Saudara olahraga mungkin yang ringan, saudara berjalan atau jogging dan sebagainya. Lalu saudara juga perkuat asupan vitamin. Dan yang tidak kalah penting adalah saling mendukung sama keluarga. Ketika kita memberikan saling mendukung, memotivasi satu keluarga, menguatkan satu keluarga, itu juga akan menambah keyakinan atau menambah motivasi kita untuk kita bertahan hidup. Dan itu bisa memperkuat imun. Memperkuat imun adalah tindakan daripada perbuatan iman kita. Amin, saudara. Jadi kita harus punya iman, diperkuat iman kita. Tetapi jangan lupa kita juga harus memperkuat imun kita dalam menghadapi situasi saat ini. Dan kita juga punya kesempatan yang banyak memperkuat imun kita dengan cara kita istirahat cukup, makan bergizi, kita saling menguatkan satu keluarga kita, dan kita olahraga, vitamin dan sebagainya. Nah, saya memberikan satu gambaran atau satu contoh bagaimana iman dan imun ini harus bekerja bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Saudara, di Alkitab dikatakan suatu saat ketika Daniel, Sadrah dan Mesakh Abednego dia dipilih di antara bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel, dan mereka dipilih di antara bangsa-bangsa itu orang-orang yang cakap. Lalu raja membuat satu percobaan, dan dia memerintahkan untuk pegawai istananya memberikan makanan yang sehat, yang lezat, yang seperti yang dimakan oleh raja kepada semua orang-orang yang akan dipilih menjadi orang-orang penting di dalam kerajaan itu. Tetapi ketika Daniel, Sadrah, Mesakh dan Abednego, ya, dia bilang begini, saya percaya kalau Tuhan akan memberikan saya hikmat lebih daripada yang lain, dan saya percaya itu adalah imannya dia. Lalu dia juga bertindak, dia bertindak gini, kami berikan pada kami makanan sayur, ya. Kalau saudara nanti bisa baca makanan sayur, ya, nggak usah makanan yang seperti makan di raja, daging, lemak dan sebagainya yang setelah dari pemujaan gitu kan. Nggak usah saya diberikan makanan yang dimakan oleh raja, cukup dengan sayuran saja. Dan kita buktikan, ya, siapa yang lebih berhikmat, siapa yang lebih punya kecerdasan. Apakah makan sayur atau makan seperti makanan yang dimakan oleh raja? Daniel lebih memilih, dia tidak menajiskan dirinya, Sadrah, Mesakh dan Abednego tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang disantap raja, tetapi dia memilih makanan-makanan sehat, sayur, buah dan sebagainya. Dia punya iman bahwa Tuhan akan memberikan hikmat lebih, tetapi dia juga punya perbuatan, artinya dia makan makanan yang bergizi, menambah imunnya. Dan benar, saudara, ketika masa percobaan itu selesai, mereka diuji, dites, ternyata hikmatnya Daniel dan teman-temannya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dibanding hikmat orang-orang yang lain yang makan makanan raja. Dari hal ini kita bisa mendapat satu pembelajaran bahwa iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Iman adalah pijakan kita, dan perbuatan kita adalah setiap langkah-langkah kita. Mari dengan situasi yang seperti ini tidak membuat kita down, tidak membuat kita takut, tidak membuat kita cemas.
tetapi mari kita sama-sama mengambil hikmah bahwa kita diberikan kesempatan untuk memperkuat iman kita dengan membangun mesbah keluarga, membangun ibadah kita di rumah-rumah. Yang kedua, kita tambahkan kekuatan imun kita, karena kita percaya bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Iman kita kuat, kita menekan ketakutan, kecemasan, menambah daya imun kita, tetapi jangan lupa kita juga tetap menambahkan imun dalam antibodi hidup kita dengan cara hidup sehat, hidup saling menolong, mendukung satu keluarga kita, dan kita saling menguatkan satu sama lain. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur buat firman yang kami boleh dengar hari ini. Kami percaya bahwa iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Kami percaya situasi sulit yang kami hadapi pada hari-hari ini tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami down, justru itu akan memperkuat iman kami dengan kami mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mendekat pada Tuhan melalui hubungan pribadi kami. Dan kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan pada kami kesempatan untuk kami juga melakukan iman kami dengan perbuatan kami. Kami percaya ketika kami berharap pada Tuhan, Tuhan memberikan pada kami keberanian, menjauhkan daripada kami ketakutan, menekan kecemasan kami, dan itu akan menambah imun kami. Tetapi tidak semata-mata dengan kami hanya beriman kepada Tuhan, tetapi kami juga menjaga imun tubuh kami, khususnya dalam menghadapi situasi seperti ini, dengan kami boleh memperbaiki pola makan kami, kesehatan kami, cukup istirahat, olahraga, dan saling mensupport antara anggota keluarga kami. Terima kasih Bapak, ucap syukur, dan kami berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman pada hari ini yang beribadah sama-sama. Tuhan kuatkan dan lindungi kami, karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami, akan memproteksi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita, arahkan hatimu pada Tuhan dan angkatlah tanganmu, kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur buat ibadah pada hari ini, dan kiranya turunkan berkat-Mu atas kami semua. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Kau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.